Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 9 dari DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini kami akan mempraktikkan supervisi akademik. Saya Hasbi Anggana Putra dari SMP Negeri 216 Jakarta sebagai observer atau supervisor. Rekan saya Rizdianawati dari SD Negeri 02 Pagi Jakarta Pusat. Saya berperan sebagai coach. Saya Meliza Rahmi dari SMK Negeri 2 Jakarta. Kali ini saya berperan sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasbi. Oke, Ibu Diana. Pada kesempatan hari ini saya diberi amanah sebagai supervisor untuk menilai coaching Ibu yang akan Ibu lakukan kepada Ibu Meli. Ya, Pak. Nah, seperti yang kita tahu, Bu, coaching itu adalah memfasilitasi rekan sejawat kita agar dapat belajar dari situasi yang dialaminya dan diharapkan coaching kita itu bisa mengambil keputusan bijaksana yang baik bagi dirinya, Bu ya. Siap. Nah, jadi sebelum memulai coaching ini nanti saya akan melakukan 3 tahap, Bu, di praobservasi yang kita lakukan saat ini. Saya akan bertanya beberapa pertanyaan, nanti dilanjutkan dengan observasi. Nanti saya akan mengamati praktik coaching Ibu, Bu Diana dan Ibu Meli, dan nanti ada pasca observasi saya akan bertanya lagi beberapa pertanyaan. Siap, Pak. Nah, jadi untuk praobservasi ini saya akan jelaskan ya, Bu ya. Siap. Di coaching ini nanti saya akan menggunakan rubrik penilaian, Bu. Di rubrik ini nanti Ibu harus memperlihatkan kira-kira dalam praktek coaching Ibu apakah alur ceritanya sudah sesuai, apakah nanti Ibu sudah menunjukkan kompetensi coachingnya seperti itu, dan nanti juga saya akan lihat apakah si coach itu bisa menggali potensinya untuk menyelesaikan masalah yang dia miliki, Bu. Bisa dipahami, Bu, untuk rubriknya, Bu? Oke. Selanjutnya, Bu, dalam praktik coaching ini kira-kira kompetensi apa sih yang ingin Ibu capai? Kompetensi yang saya capai dalam praktik coaching nanti, yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua menjadi pendengar yang baik, kemudian yang ketiga saya akan mengajukan pertanyaan berbobot, Pak, terhadap Ibu Meli. Oke, Bu. Dari ketiga kompetensi yang Ibu sudah sampaikan, kira-kira ada tidak kompetensi yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan, dan nanti akan saya observasi secara lebih lanjut. Kira-kira kompetensi apa sih, Bu, dari 3 itu? Ada, Pak, kompetensi yang lebih spesifiknya yaitu yang pertama kehadiran penuh terhadap proses coaching ini. Kemudian saya akan mengajukan pertanyaan berbobot, Pak, dalam proses coaching tersebut. Oke, Bu. Jadi nanti selama proses observasi saya akan melihat terkait dengan kedua kompetensi tersebut ya, Bu ya? Iya, Pak, siap. Untuk pertanyaan selanjutnya terkait indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dicapai itu seperti apa, Bu? Indikatornya saya akan menjadi pendengar yang baik dan pertanyaan berbobot, serta semoga nih proses coaching tersebut ini Bu Meli dapat menyelesaikan masalahnya dan mendapatkan solusi yang sedang dihadapinya, Pak. Oke, Bu. Jadi untuk tahap praobservasi saya cukupkan sampai sini. Siap, Pak. Kemudian nanti dilanjutkan praktek coaching Ibu Diana sebagai coach dan Ibu Meli sebagai coaching. Ya, siap, Oke. Pak. Terima kasih, Bu. Saya izin mengamati ya, Bu ya. Ya, siap. Makasih ya, Pak. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Meli. Waalaikumsalam, Bu Diana. Bu Diana, saya menanyakan apakah Bu Diana ada waktu untuk bisa mendengarkan saya mau ngobrol-ngobrol, Bu Diana. Ya, boleh, Bu. Ada kok buat Bu Meli. Ada apa nih, Bu? Iya, Bu Diana. Ini Bu Diana terkait dengan beberapa teman-teman saya memberikan informasi bahwa saya menjadi pembicaraan nih di sekolah terkait dengan saya sering tidak masuk ke kelas, Bu Diana. Memang saya tidak masuk ke kelas itu dikarenakan ada beberapa hal yang saya kerjakan. Saya sering meninggalkan kelas. Saya hadir ke kegiatan di luar, Bu Diana, seperti itu ceritanya. Kalau boleh tahu, apa nih penyebabnya Bu Meli sehingga Ibu sibuk di luar dan meninggalkan kelas?
Nah, yang terjadi adalah saya ikut beberapa kegiatan komunitas. Lalu ada undangan-undangan yang membuat saya menjadi harus hadir ke undangan tersebut. Dan di komunitas tersebut saya juga tidak hadir juga Bu Diana, dan ada beberapa kerjaan lain yang memang menuntut saya juga tidak ada di kelas. Itu yang mendasari saya jadi sering tidak ada di dalam kelas. Oh, seperti itu Bu. Nah, dari permasalahan Ibu tersebut, berapa besar sih harapan yang Ibu inginkan supaya Ibu tidak mengikuti kegiatan terlalu banyak di luar? Iya Bu Diana, sebetulnya saya pengennya masuk ke kelas. Cuman pada saat saya mau masuk ke kelas itu saya ditelepon lagi, misalnya di komunitas itu saya ditelepon, lalu Bu Meli harus datang dan bla 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 bla. Nah, saya jadi merasa bagaimana ya caranya supaya bisa hadir di kelas dan saya juga bisa hadir ke komunitas gitu. Jadi dua-duanya bisa terlampaui ya Bu ya. Sebetulnya nggak mungkin sih ya Bu ya. Betul. Nah, bagaimana sih Bu langkah-langkah yang Ibu lakukan supaya Ibu selalu hadir di kelas tepat waktu, tetapi bisa mengikuti pelatihan-pelatihan di luar? Langkah-langkah yang seharusnya saya lakukan, baiknya Bu, saya berkolaborasi ya dengan teman sejawat saya Bu. Saya menyampaikan beberapa hal dan kendala seperti saat ini kepada koordinator saya, sehingga saya bisa membuat prioritas mungkin atau daftar list mana yang sekiranya perlu saya hadiri atau bisa diwakilkan kepada rekan sejawat di ruangan saya. Mungkin seperti itu bisa ya Bu? Iya, bisa Bu. Dengan cara membuat daftar list ya Bu ya, sehingga Ibu tidak selalu sering di luar ya Bu, sehingga tidak meninggalkan kelas terlalu lama. Oke. Dari semua permasalahan, terus rencana-rencana yang Ibu akan lakukan, nah semua itu pasti ada tanggung jawabnya ya Bu ya. Nah, siapa sih orang-orang yang menjadi tanggung jawab terhadap semua harapan-harapan atau permasalahan Ibu tersebut? Yang harus saya beritahu yang pasti adalah para wakil Bu, para wakil saya perlu ajak atau koordinator saya perlu saya libatkan supaya apa? Mereka juga punya andil untuk memetakan, menaruh jadwal saya, mungkin jadwal kegiatan komunitas saya di hari Selasa, maka hari Selasa itu seharusnya saya tidak diberikan jam Bu atau tidak dikasih kesempatan untuk mengajar di kelas, sehingga saya sudah pasti bisa melakukan aktivitas di luar dengan senang hati atau bahagia. Oke, semoga bisa terlaksana ya Bu Meli, sehingga bisa tetap melakukan pembelajaran di kelas, tidak meninggalkan siswa, dan juga tetap bisa melakukan atau mengikuti pelatihan di luar yang diberikan oleh kepala sekolah. Semoga semuanya bisa terlaksana dengan baik ya Bu Meli. Nah, dari semua permasalahan Bu Meli, harapan, terus langkah-langkah yang Bu Meli lakukan, dan siapapun yang bertanggung jawab, semua sudah bisa Bu Meli rasakan atau sudah bisa Bu Meli menghadapi semua permasalahan Ibu? Sudah Bu, saya setelah mendapat berbicara dengan Bu Rusdiana, saya jadi lebih terbuka dan saya lebih menyadari bahwa saya harus melakukan hal-hal yang tadi saya sudah utarakan, itu seperti itu. Jadi sudah bisa ini ya Bu ya, merancang apa aja yang harus dilakukan di kedepannya ya Bu ya, supaya tidak mengganggu kegiatan pembelajaran pada siswa. Nah, ini Bu Meli nih perasaannya setelah menceritakan semua permasalahan Bu Meli pada saya. Setelah dikasih kesempatan untuk bertemu dengan Bu Rusdiana dan dilakukan sesi coaching ini, saya ngerasa saya sudah bisa lebih percaya diri Bu. Saya sudah bisa tahu saya harus melakukan apa setelah hari ini. Oke, semoga bisa terlaksana dengan baik ya Bu Meli ya. Iya Bu, saya harus melakukan ini juga dalam waktu dekat Bu, karena saya tidak mau anak-anak saya, anak-anak di kelas saya tidak mendapat pembelajaran yang sempurna ini. Oke, mantap Bu Meli, semoga bisa terlaksana dengan baik. Baik, Oke Bu Meli, ada lagi yang ingin dibicarakan? Sudah itu saja Bu Rusdiana, mudah-mudahan semua berjalan yang baik. Nantinya jika ini sudah stabil ataupun ada kendala, saya tetap akan bertemu dengan Bu Rusdiana
untuk melakukan controlling ya Bu Diana. Terima kasih Bu Diana. Sama-sama Bu Meli. Saya kelas dulu ya Bu Meli ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tadi sudah mengamati proses coaching yang Bu Diana lakukan terhadap Ibu Meli. Bagaimana Bu perasaan Bu? Alhamdulillah prosesnya sudah lega dan senang karena permasalahan yang saya hadapi ini Pak ada solusinya dari saya proses coaching terhadap Bu Meli. Oke, Ibu sebagai coach ya Bu, sebagai coach, apakah Ibu merasakan percakapan tadi sudah berjalan sesuai dengan rencana Bu? Alhamdulillah sudah Pak, karena saya sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai dengan alur tirta dan Bu Meli pun merasa senang dengan solusi yang dia dapatkan. Jadi di sini Ibu perannya sebagai fasilitator ya Bu ya. Iya Pak. Dari pertanyaan yang Ibu berikan, ternyata Bu Meli bisa menggali potensinya sehingga Bu Meli bisa mencari tahu solusi dan mengambil keputusan bijaksana atas masalah yang dirasakan oleh Bu Meli. Oke. Nah tadi kan saya mengamati Bu selama proses coaching, saya juga mencatat terkait dengan poin-poin yang tadi Bu sampaikan. Katanya Ibu pengen mendapatkan penekanan atau observasi pada dua kompetensi utama, yaitu kompetensi kehadiran penuh dan kompetensi mengajukan pertanyaan bermakna. Nah dari hasil observasi saya, Ibu Diana sudah menunjukkan kehadiran penuh Bu, sudah berusaha menjadi pendengar yang baik, juga sudah tidak melakukan judgement atau istilahnya apa ya, menghakimi atas permasalahan yang dirasakan oleh Bu Meli. Juga menurut saya tadi Bu Meli itu juga bisa bisa mendapatkan kesimpulan atas permasalahan yang dilakukan juga berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sudah buat. Nah, dari proses diskusi tadi saya bisa menjawab ternyata Ibu sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang memandu Bu Meli untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi menurut saya dua kompetensi itu sudah Ibu miliki. Nah, terus juga saya melihat dalam proses percakapan tadi saya sudah melihat alur tirtanya sudah ada Bu. Di tujuannya Ibu sudah menunjukkan atau sudah menekankan komitmen tujuan pembicaraannya apa yang coach ingin lakukan. Terus diidentifikasinya Ibu sudah berhasil memetakan dan mengidentifikasi masalahnya itu seperti apa. Terus di rencana aksinya Ibu juga sudah menanyakan kira-kira rencana aksi apa sih yang nanti akan Ibu Meli lakukan terhadap masalahnya, dan Ibu mengakhiri dengan tanggung jawab di mana Ibu menanyakan komitmen dan siapa saja orang yang nanti akan membantu Bu Meli dalam menjalankan komitmennya. Nah Bu, selanjutnya nih Bu, berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa sih yang akan dan ingin Ibu kembangkan untuk perbaikan proses coaching Ibu selanjutnya Bu? Mungkin saya akan banyak belajar lagi Pak dalam proses coaching ini supaya lebih baik lagi, terus lebih memperdalam lagi metode tirta, kemudian banyak pelatihan dalam proses coaching ini. Semoga kedepannya sih dapat melakukan proses coaching terhadap teman sejawat lainnya maupun terhadap murid yang mempunyai masalah. Oke Bu, sudah luar biasa banget apa yang sudah Ibu lakukan. Tinggal sedikit latihan lagi, Ibu bisa memberi jadi sehingga Ibu nanti bisa menjadi seorang pribadi yang mungkin menjadi tempat bertanya bagi rekan-rekan Ibu di sekolah. Terima kasih Bu atas waktunya Bu ya. Saya akhiri pertemuan atau sesi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Asfi. Demikian praktek supervisi coaching yang saya lakukan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat menginspirasi dan membawa manfaat bagi siapapun yang melihatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.